Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-11 mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu, tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu terlebih dahulu perbedaan antara ringkasan dan rangkuman. Teman-teman harap diketahui ringkasan dan rangkuman itu tidak sama. Perbedaannya mari kita simak bersama. Sebagai awalnya, kita akan membahas ringkasan dan abstrak terlebih dahulu. Ringkasan adalah menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Itu ringkasan. Jadi hanya dari satu sumber. Kita ringkas atau kita sajikan dalam bentuk yang pendek. Kemudian abstrak. Kalau abstrak biasanya ada di dalam jurnal atau skripsi, tesis, dan disertasi. Hanya seperti itu. Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Baik, saya sampaikan dulu. Ini contoh jurnal. Jurnal itu adalah tulisan atau penelitian seseorang. Seperti ini. Ini contoh jurnal yang memuat abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Di sini ada terjemahannya. Abstrak juga memuat tujuan, ini tujuannya. Kemudian metode penelitian dan kesimpulan atau hasil penelitian. Jadi judul penelitian ini adalah pengaruh kelompok usaha bersama atau KUB terhadap kemampuan berwirausaha keluarga sangat miskin di Kabupaten Wonogiri. Dalam abstrak, metode penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program KUB terhadap kemampuan berwirausaha keluarga miskin. Metodenya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan hasil kesimpulannya menunjukkan bahwa program KUB memiliki hal yang positif kepada keluarga yang sangat miskin. Baik, itu adalah abstrak. Kita kembali ke awal tadi, ya, ringkasan, perbedaan ringkasan dan abstrak. Setelah abstrak ada sintesis, ya. Kita lanjut saja. Tadi sudah. Sintesis ini adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Nah, hampir sama dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu tadi menulis kembali tapi lebih pendek dari satu sumber. Kalau sintesis itu menulis kembali intisari bacaan dari berbagai sumber. Jadi sintesis itu sama saja dengan merangkum. Nah, sumber-sumber tersebut dimasukkan dalam daftar pustaka. Syarat menulis sintesis adalah objektif, kritis, dan mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Lanjut. Nah, kita lihat juga kembali kepada contoh yang tadi, ya, artikel atau jurnal. Jadi dalam artikel itu, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun kekayaan yang dimiliki belum mampu menyejahterakan rakyatnya secara adil dan merata. Menurut BPS, angka kemiskinan per September tahun 2019 dan seterusnya. Jadi saya mengambil dalam contoh ini, saya itu mengambil contoh dari BPS, ya, dalam artikel ini. Di sini juga diambil juga sumber dari forum. Jadi intinya gini, sumber-sumber ini untuk memperkuatkan argumentasi atau sumber dari contoh sintesis ini, ya. Dan ada juga penelitian dari Ningsih dan Jember 2018. Baik,
Kembali ke materi masih terkait dengan itu, karena itu sudah menyangkut ke kutipan dan rujukan. Nah, kalau kutipan ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi kita. Contohnya seperti ini. Kutipan langsung. Menurut Keraf dalam bukunya yang berjudul Argumentasi dan Narasi. Argumentasi adalah, nah ini pendapatnya langsung si Keraf. Langsung kita tulis menggunakan tanda petik ya. Bisa juga ditulis seperti ini. Ini namanya pendapat langsung si Keraf. Kalau kita namanya mengutip langsung. Kemudian kutipan tidak langsung. Mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya. Nah, ini sebenarnya Keraf mengatakan ini, tapi kita singkat atau kita ringkas ya teman-teman. Itu namanya kutipan tidak langsung. Intinya dalam mengutip selalu mencantumkan nama, kemudian tahun penelitian atau buku tersebut. Kalau yang ini namanya rujukan. Rujukan itu adalah catatan kaki atau footnote seperti ini ya. Tapi kalau dalam skripsi atau tulisan ilmiah kita seringnya menggunakan kutipan ya. Nah, kalau rujukan jarang banget gitu ya. Nah, ini namanya daftar pustaka. Sepertinya teman-teman juga pernah mungkin mengalami daftar pustaka atau yang sebelum-sebelumnya sudah diajarkan di SMA atau yang lain baginya. Contohnya seperti ini ya. Yang ini contohnya Cain Donald B. Nama aslinya adalah Donald B. Klein, namun daftar pustaka dengan cara ditulis nama belakangnya Cain, Donald B. Tahun dalam kurung, kemudian batas nalar itu adalah judul, Jakarta itu adalah tempat terbitan, (2), dan baru kemudian terakhir dan baru penerbitnya, Perpustakaan Populer Gramedia. Kalau dua penulis seperti ini, jadi yang dibalik penulis yang pertama, 3 penulis juga sama. Nah, kalau 4 penulis baru teman-teman atau penulis kedua dan seterusnya ditulis dan kawan-kawan, disingkat DKK. Baik, itu kita kembali ke kutipan. Nah, ini kutipan dan rujukan. Kalau dulu saya menggunakan atau seperti contoh ini, kutipan tidak langsung ya. Dalam penelitian pidana dan Guntur melihatkan terdapat pengaruh dan signifikan. Yang kedua, dari penelitian Ningsih dan Jember tahun 2015, di sini menyatakan bahwa bantuan QB terhadap keluarga di Gianyar sangat efektif. Dan masih juga pendapat di sini Hermoningsih, kemudian pendapatnya Bakhtiar Jamaluddin. Nah, itu jadi semuanya di sini contoh disertakan semua ya dalam artikel ini. Kemudian contoh berikutnya kita lihat di sini. Sini menyatakan Hermoningsih juga penelitiannya. Jadi ketika kita menulis atau mengungkapkan argumentasi kita atau kita yang nulis, saya pribadi selalu menggunakan pendapat orang lain atau mengutip hasil penelitian dari penulis lain, begitu ya, untuk memperkuat argumentasi. Sistem skripsi, tesis, dan disertasi itu sangat beda sekali ya teman-teman, harap dipahami. Kalau skripsi hampir keseluruhan itu bisa mengutip atau menyalin dari referensi, sedangkan tesis itu prosentasenya 50% untuk kutipan dan yang lainnya bisa kita tambahin sendiri, menggunakan artikel sendiri, karangan sendiri dengan logika sendiri, tapi jangan lupa diseling-seling dengan referensi yang lain. Kalau disertasi baru 70% ke atas, hampir mendekati 90%, itu merupakan pemikiran kita sendiri ya.
tentunya harus terdapat daftar pustaka maupun kutipan, begitu ya. Jadi cukup seperti itu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami dan selalu semangat untuk selalu meningkatkan wawasan belajar kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.